Saya suruh bapak saya jangan tidur di balkon, tidur menemani mama saya, sama saya nggak ada yang jagain gitu. Gitu saya menyuruh bapak begitu, soalnya saya nggak kuat tuh. Saya tak benar saja pas waktu itu kan hari Jumat malam Sabtunya, di situ saya memang udah ya maksudnya udah mendekat ke sakaratul maut gitu. Ya, saya cukup bersedih dalam hati saya gitu, menunggu si mama gitu. Saya berharap kepada Allah ya, sembuhkan mama saya, pun sembuhkan mama, tapi ternyata mama saya semakin tidak berdaya. Ya udah enggak, pokoknya sepertinya mama saya itu udah ya memang udah siap mungkin kelihatannya gitu ya, dasarnya udah nggak ngeluh, jadi cukup tidur aja gitu. Disuruh masa simutin mau saya saya berbisik ke si mama sakit apa, mama cuma gereng-gereng aja gitu aja gitu. Terus nah setelah itu waktu malam saya akan nungguin mama gitu ya, sampai tengah malam kalau nggak salah ya gitu. Saya nggak tidur nungguin tengah malam. Bapak juga jagain mama juga ya, tidur di sofa bapak gitu ya. Saya pergi ke balkon karena tempat tidur saya di balkon gitu. Nah paginya saya dikejutkan, hampir digeledah sama saya, sangat sakit seperti mimpi. Saya nggak saya diberitahu bahwa mama saya udah meninggal tadi pagi pak subuh. Saya belum sempat minta maaf ke almarhumah. Saya diberitahu sama kakak ipar bahwa mama meninggal tadi subuh, jam 5 subuh mama saya meninggal. Nah di situ saya waktu itu bengong aja. Saya tidak percaya mama saya meninggal, sepertinya mimpi gitu. Saya waktu itu bengong aja gitu. Waktu mama saya meninggal saya nggak nangis, soalnya saya waktu itu ya seperti nggak percaya gitu. Apakah kok kematiannya sama gitu hari Sabtu gitu, sama dengan sepupu mama aku yang lewat itu di depan rumah itu gitu. Mama aku meninggal di hari Sabtu gitu. Meninggal di hari Sabtu tanggal 12 kalau nggak salah. Meninggal tahun 2012 kalau nggak salah. Tanggal 12 tahun 2012 gitu. Hari Sabtu mama saya meninggal. Gitu. Ya jadi sepupunya meninggal ke hari ke-7 ya. Lalu mama aku menyusul. Ya Rabbi, aku nggak nyangka ya. Saya tidak menangis dikabarkan mama saya meninggal, saya cuma bengong aja. Yang lain sepupu pada sibuk, yang bikin sibuk kesana sama yang sibuk nelpon gitu. Saya melamun aja, hanya menerima tamu aja datang melayat gitu. Saya menangis hanya ditahan aja gitu. Pas waktu memandikan mama juga saya ikut memandikan almarhum ya. Di situ saya ikut memandikan mama aku gitu. Nah sama si Pak Raji itu, maksudnya si orang tua nenek-nenek entah siapa nggak tahu itu yang biasa memandikan jenazah, bilang sebelum berpisah dengan mama
silakan kamu minta maaf ke almarhumah gitu sih saya waktu itu. Pas saya kan ikut memandikan jenazah almarhumah gitu ya, ikut memandikan mama gitu. Udah beres dimandiin, pas di depan jenazah yang udah beres dimandiin itu, si Maparaji itu bilang silakan neneng mau minta maaf ke mama gitu. Nah di situ saya meledak menangis saya menangis di depan mama, di depan sama mama ya. Nggak tahu yang lain juga, yang semua yang ikut memandikan mama juga ikut menangis sih. Ya di situ saya minta maaf. Ya saya minta maaf ke mama aku. Dan di situ juga saya almarhum juga minta di segalanya dimaafkan. Mudahkan almarhum juga. Sampai saya minta maaf ke almarhum. Maaf, kekuat. Begitu gaya. Di situ saya, karena saya kan dari keluarga kan anak perempuan satu-satunya, segalanya saya yang mengurusnya. Saya mengadakan tahlilan syukuran yang pertama, ketiga, ketujuh sampai ke 40 hari saya yang ngurus gitu. Alhamdulillah lancar gitu ya. Almarhum ini asal guys tahu ya, mama aku tuh cantik, orangnya baik, suka menolong orang. Mama aku cantik, orangnya sabar, suka menolong orang. Saudara juga, banyak saudara dia yang gak mampu suka ditolong sama almarhumah gitu. Tapi saya herankan kenapa sih mama aku dikasih penyakit stroke, diabetes, sampai dia lumpuh setengah badan, ya nggak bisa jalan. Kan mamaku tuh orang baik, kenapa dikasih penyakit yang sangat berat. Mama almarhum bilang ke saya, kalau seandainya mama sebelum meninggal juga, mama aku pernah bilang ke saya, sebelum mama sakit seminggu itu ya, menjelang kematiannya itu pernah bilang ke saya, jika seandainya mama meninggal, tolong kalau si bapak pengen nikah jangan dihalangin, gitu aja pesannya gitu. Jika si bapak pengen menikah lagi, jangan dihalang-halangin. Nah, biar nggak apa-apa kalau si bapak pengen nikah lagi juga, biar ada yang ngurus, katanya gitu pesan mama gitu. Aku ngomong gitu ya, mungkin udah merasakan mungkin ada sesuatu yang akan menimpa dia gitu. Mama aku kok bilang begitu. Nah di situ saya nangis. Mama jangan ngomong gitu, nggak baik. Kejadian mama aku sakit seminggu, menjelang kematiannya sakit 6 hari, hari Sabtunya meninggal. Nah di situ nggak nyangka mama saya akan meninggal. Nah, setelah saya melaksanakan yaitu seperti tahlilan yang ke-1, ke-3, ke-7-nya sampai ke 40 hari itu udah beres. Nah, bapak aku nih baru aja 100 hari meninggal mama aku, kok masih banyak yang suka sama bapak saya gitu, ngajak nikah ke bapak saya gitu, banyak cewek. Heran, bapak saya udah tua, tapi ada juga yang mau lewat telepon yang datang gitu. Ada yang ngedeketin gitu ya, istilahnya. Bapak saya itu pensiunan ya gitu.
banyak wanita yang mau dinikahi sama si bapak gitu. Ya saya sih sebenarnya nggak mau ya, bapak saya tuh harus setia gitu sama almarhumah, jangan menikah lagi gitu. Tapi karena saya ingat nasihat mama sebelum meninggal, mama aku bilang bahwa kalau sana mau meninggal, tolong kalau si bapak pengen nikah jangan dihalangin, pengen nikah lagi jangan dihalangin, kok saya ngomong gitu. Jadi karena mengingat nasihat mama aku almarhum gitu, jadi saya mau gak mau ya menerima lah si bapak menikah lagi gitu. Padahal saya sebenarnya tuh nggak mau bapak saya tuh nikah lagi gitu. Dari situlah guys. Tapi karena mama aku bilang jangan melarang kalau bapak nih mau pengen nikah lagi, biar ada yang ngurus, bilangnya begitu. Ya mau nggak mau saya izinkan si bapak tuh nikah lagi loh. Ngebelain itu si calon istrinya kan ngomong ke saya, minta izin, boleh gak ibu mau nikah sama bapak. Waktu itu saya bilang bahwa saya belum siap punya ibu sambung, bilang gitu, karena kami semua lagi ya masih ada banyak beban yang perlu dibantu oleh si bapak. Saya bilang gitu sama calon ibu waktu itu. Ya mungkin udah karena jodoh kali ya, ya jadi saya nggak bisa nentang ya. Akhirnya mau nggak mau ya udah saya ikut menghadiri pernikahan si bapak sama si ibu yang ya ibu sambung gitu. Ya dari ibu sambung itu ya saya punya adik, satu ayah beda ibu, ya adik perempuan. Ya biarlah. Nah disitulah mungkinnya Allah udah mau segalanya, udah mau merencanakan. Padahal saya ini janda loh, belum nikah, diledekin sama teman. Kamu mah kok keburu si bapak yang nikah, bukannya kamu duluan, gitu kata saya. Teman saya meledek saya. Kamu teh janda, kenapa sih nggak nikah-nikah lagi? Didahului sama si bapak, gitu bilang. Ya bapak aku juga bilang, bapak teh pengen cina neneng teh cepat nikah lagi, bapak teh pengen punya cucu dari neneng. Abis neneng belum punya jodoh, mau gimana atuh, dan neneng belum ketemu cowok yang benar-benar sayang gitu, tulus, tanggung jawab. Kalau biasanya udah mapan gitu, yang mau sih banyak, cuma hati saya nih belum siap, nggak ada rasa, ya percuma gitu. Nah saya juga berharap usia sekarang sih udah 53 tahun saya ini, ya mudahan ada yang jodoh yang sesuai harapan saya ya, orangnya itu romantis, baik, kalau bisa yang udah mapan. Nah itu kalau bisa sih udah belum punya anak lah gitu, atau bujang tua lah gitu kalau bisa itu ya. Saya juga kan jandanya belum punya anak. Bayangin aku ini janda di usia 30 tahun, sekarang udah 53 tahun, menjanda 23 tahun guys. Saya teh lagi nyariin ini teh belum ketemu. Biarin lah, terserah yang maha kuasa, mau saya masih dikasih kesempatan dapat jodoh lagi atau enggak. Yang penting saya ini sehat, bahagia, rezeki ada, tidak susah makan, pokoknya itulah. Walaupun saya nggak punya apa-apa gitu, itulah doanya guys. Aku juga mau mendoakan guys semua, baik itu sahabat saya, para pemirsa yang saya aku doain apa yang guys cita-citakan itu terwujud ya, hidup bahagia, sejahtera gitu, dilimpahi rezeki, selalu dalam lindungan Allah gitu, buat guys, buat semua pemirsa gitu ya. Nah begitulah cerita saya guys, maaf ya, aduh saya bercerita sambil sedih-sedih, habis ingat sama almarhum. Aduh Gusti ya Rabbi. Begitu. Oh iya, ada yang kelewat guys. Setelah menjelang ayahku mau menikah itu ya, saya
kedatangan almarhumah, mama aku datang dalam mimpiku. Aku di situ mama aku memelukku, aku menangis langsung, aku terbangun, saya tersebut-sebut. Ini nyata, oh demi Allah Rasulullah. Menjelang ayahku meninggal, ya, salah ngomong. Menjelang bapakku sebelum menikah itu kan, saya kan konsultasi dengan semua sepupu, gimana nih saya solusinya si bapak mau nikah lagi gitu. Sepupu bilang ya biarin atuh, biar ada yang ngurus. Jadi nah setelah bapak saya menikah juga, saya juga selalu kedatangan almarhumah, selalu mimpi di situ. Nah saya dia mungkin minta didoain, minta kiriman doa kali ya, makanya saya tiap malam selalu mendoakan almarhumah, baca yasin gitu di rumah ya, mendoakan mama gitu. Selalu saya mendoakan mama selama ini ya, selama 40 hari itu saya selalu mendoakan almarhumah gitu ya, mengaji, kirim doa, terus ngembang, bawa kembang ini biasa bunga, bawa kembang saya menaburkan bunga ya, bunga ros gitu buat almarhum, kadang bunga melati gitu ya. Gitulah, sebelum bapak saya mau nikah lagi ataupun sudah, almarhumah selalu datang dalam mimpi saya, suka memeluk saya sampai saya terbangun terseguk-seguk menangis, sampai menyebut manggil mama saya gitu. Gitu guys, saya meminta doanya aja dari guys supaya saya ini tetap dalam perlindungan Allah ya, selalu gak susah rezeki gitu. Di dalam kesendirian ini saya rezeki tidak akan susah gitu ya, selalu ada gitu. Dan saya juga selalu berharap ketemu seorang yang benar-benar sayang, tulus, mencintai saya apa adanya gitu. Saat ini saya hidup sendiri ya, cari uang sendiri gitu. Tapi sekarang karena COVID, tempat kerja saya ini dilanda bangkrut gitu ya, bakery bangkrut gitu. Jadi saya terpaksa kena PHK gitu. Nanti itu menjelang COVID tuh saya udah kena PHK. Pas saya mau melamar datang COVID. Nah di situ makin parah ya, dari situ sampai sekarang saya masih belum mendapat kerjaan gitu. Tapi di usia 53 ini sih jarang perusahaan menerima saya ya, di usia 53 ya. Saya hanya berharap saya ini, ada juga teman menyarankan ya udahlah ngapain cari kerja di usia di atas 50, udah jarang perusahaan yang nerima gitu, paling jadi kerjaan di pembantu gitu. Saya ngalamin kerjaan pembantu juga, jadi ngasuh anak, juru masak saya jalani gitu. Tapi yang namanya juga sih segala sesuatu, bukannya saya sombong, bukan karena saya masa rendah gitu, karena masa nggak nyaman gitu, nggak cocok gitu. Jadi saya keluar masuk selalu pindah-pindah kerja kalau jadi asisten gitu. Nah di situ, dan saya sangat berharap pengennya begini, sama seorang yang benar-benar sayang, tulus, mencintai saya apa adanya. Kalau bisa dia itu dudanya belum punya anak atau bujang tua, secara materi dia udah mapan gitu. Yang saya harapkan seperti itulah. Saya nih janda belum punya anak guys, makanya wajar saya pengen cari pasangan yang belum punya anak gitu. Nah itulah guys, begitu dari saya.
Semoga guys, para sahabat dimanapun berada, begitu para pemirsa saya menonton konten saya, kita ini sama-sama saling mendoakan semoga selalu bahagia, sehat, sejahtera, dan dalam perlindungan Allah. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum.